selamat siang. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari program dinamis. Bagian pertama kita akan membahas tentang capital budgeting. Kita akan mulai dengan mereview dulu. Oke, program dinamis merupakan metode pemecahan masalah yang menguraikan solusi menjadi sekumpulan stage sehingga solusi sendiri dipandang sebagai rangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, di dalam program dinamis, persoalan itu bisa dibagi menjadi beberapa tahap, lalu setiap tahap punya beberapa stage. Kemudian ada transformasi hasil state antar tahap. Kemudian cost itu meningkat secara teratur dengan bertambahnya tahapan. Kemudian adanya hubungan rekursif antara keputusan terbaik tahap ke K dengan K plus 1. Lalu berlaku juga prinsip optimalitas, yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Nah, dari sisi metodenya ada 4 langkah, yaitu kita definisikan struktur solusi, lalu kita definisikan fungsi rekursif untuk menghitung nilai solusi. Langkah berikutnya kita hitung pastinya, lalu kita konstruksi solusi optimal di akhir metode. Kita bisa lihat di sini, greedy dan program dinamis sama-sama menggunakan nilai maksimum atau nilai optimal di setiap tahapannya, tetapi greedy hanya menghasilkan satu rangkaian keputusan dan belum tentu optimal, sedangkan program dinamis itu selalu menghasilkan keputusan optimal dan menghasilkan semua rangkaian keputusan yang ada. Persoalan yang akan kita bahas adalah capital budgeting, di mana sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan proyek melalui 3 pabrik yang dimilikinya. Jadi setiap pabrik diminta mengirimkan proposal, boleh lebih dari 1, di mana setiap proposal itu memuat total biaya yang dibutuhkan dan total keuntungan yang akan diperoleh dari proposal tersebut. Perusahaan menganggarkan maksimum 5 miliar untuk alokasi dana bagi ketiga pabrik yang ada. Misalkan ketiga pabrik sudah mengirimkan proposalnya, seperti pada tabel yang ada di depan, kita bisa lihat pabrik 1 terdapat 2 proposal, pabrik 2 ada 3 proposal, pabrik 3 ada 1 proposal, tetapi ditambahkan 1 proyek dummy, proyek 1, di mana ini adalah proyek yang bernilai 0, sengaja dicantumkan, yang artinya tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk pabrik tersebut. Oke, kita akan mulai penggunaan program dinamis untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, cara menyelesaikan dengan program dinamis tadi, yang pertama kita harus definisikan dulu stage. Yang dimaksud stage di sini adalah proses mengalokasikan dana untuk setiap pabrik. Satu pabrik itu satu stage, karena ada 3 pabrik maka akan ada 3 stage. Kemudian yang dimaksud dengan stage atau XK itu menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap. Lalu alternatif atau P itu menyatakan proposal proyek yang diusulkan setiap pabrik. Jadi dengan tambahan proyek dummy, pabrik 1 memiliki 3 proyek, pabrik 2 4 proyek, dan pabrik 3 2 proyek. Oke, X adalah variabel state yang terdapat pada tahap 1, 2, dan 3. X1 menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada tahap 1, X2 adalah jumlah modal pada tahap 1 dan 2, X3 adalah jumlah modal pada semua tahapan. Bisa dilihat di sini, jadi ini kumulatif dari tahap sebelumnya ya. Kemungkinan nilai untuk X1 dan X2 adalah nilai 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk nilai X3, karena ini adalah tahap terakhir, hanyalah 5 saja. Oke, kita akan menggunakan program dinamis maju. Misalkan kita definisikan
RKPK yang ada di sini, ini adalah keuntungan alternatif dari proposal K atau proyek K pada tahap ke K. Kemudian FK-XK yang kedua, ini adalah keuntungan optimal dari tahap 1, 2, sampai K yang diberikan pada status XK. Ini adalah definisi relasi recurrence untuk menyatakan keuntungan optimal. Jadi, keuntungan optimal dari F1 X1 itu adalah maksimum revenue 1 dari P1. Sedangkan FK-XK itu adalah maksimum dari RKPK, jadi revenue pada pada proposal yang ke K, pada alternatif proposal yang ke K ditambah dengan optimal keuntungan pada tahap sebelumnya. Oke, bisa kita lihat di sini XK-1 itu pasti adalah XK dikurang cost dari K. Jadi CPK itu adalah biaya untuk alternatif PK pada tahap ke K. Proposal PK itu dinyatakan layak jika biayanya atau CPK tidak melebihi nilai status XK pada tahap ke K. Oke, ini adalah definisi, kita ulangi lagi, definisi fungsi rekursif untuk keuntungan optimal kita. Oke, tahap 1, kita akan gunakan fungsi F1 X1 itu kita mencari nilai maksimum dari R1 P1. Oke, kita lihat di sini P1-nya ada 3 nilai, dari mana? Karena pabrik 1 punya 3 proyek. P1 sama dengan 1, P1 sama dengan 2, dan P1 sama dengan 3. Ya, ini ada 3. Kemudian nilai X1-nya itu nilainya 0 sampai 5. Kita akan isi untuk P1 sama dengan 1, nilai revenue-nya semuanya adalah 0. Kemudian untuk P1 sama dengan 2, kita lihat itu dari proyek kedua untuk pabrik 1, nilai revenue-nya adalah 5. Kita bisa lihat di sini nilai revenue-nya adalah 5. Kita mengisinya hanya untuk X1 sama dengan 1 sampai 5 di sini. Karena X1 sama dengan 0 tidak bisa, cost kita adalah 1. Karena kan X1 itu menyatakan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membiayai proyek pada tahap tersebut. Kemudian untuk P1 sama dengan 3 juga sama, karena cost-nya adalah 2, kita hanya bisa meletakkan keuntungan 6 mulai dari X1 sama dengan 2 sampai dengan 5 di sini ya. Kemudian kita tentukan solusi optimalnya. Solusi optimal didapatkan dengan mencari nilai maksimum sesuai dengan fungsi yang ada di atas. Solusi optimal F1 X1 itu merupakan nilai maksimum dari P1 sama dengan 1, P1 sama dengan 2, P1 sama dengan 3 untuk setiap barisnya. Kita bisa melihat perbandingannya untuk X1 sama dengan 1 nilainya 5, sedangkan untuk X1 sama dengan 2 sampai 5 adalah 6. Kemudian P1 bintangnya itu adalah nomor proyek yang menghasilkan nilai tertinggi. Jadi X1 sama dengan 1, kita maksimum keuntungan yang kita dapatkan adalah 0 dan nomor proyeknya adalah 1. Untuk X1 sama dengan 1, yang maksimumnya adalah 5, nomor proyeknya adalah 2, sedangkan untuk X1 sama dengan 2 sampai 5 itu menghasilkan keuntungan maksimum 6 dengan nomor proyeknya adalah 3. Untuk tahap 2, kita akan menggunakan fungsi rekursif yang sudah didefinisikan, yaitu F2X2 itu adalah maksimum dari R2P2 ditambah dengan F1 X2 dikurang C2P2. Nah, kita akan menggunakan hasil dari tahap sebelumnya, yang ada di sebelah kiri bawah, untuk menghitung dari setiap revenue yang ada.
Jadi misalnya sama seperti tadi, nilai X2-nya antara 0 sampai dengan 5. Kita punya 4 proposal, P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, dan P2 sama dengan 4. Lalu kita mengisi P2 sama dengan 1, karena ini adalah proyek dummy, semuanya adalah 0. Kita bisa lihat di sini semuanya adalah 0. Tapi ditambahkan dengan nilai F1 dari X2 dikurang C2P2. Karena C2-nya adalah 0, maka semua hasil maksimum dari tahap sebelumnya, 0, 5, 6, 6, 6 ini, ditambahkan sebagai keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi kalau kita memilih proyek tahap 2 itu adalah memilih proposal pertama, maka kita bisa mendapatkan keuntungan maksimum dari tahap sebelumnya. Itu idenya. Kemudian untuk P2 sama dengan 2, kalau kita memilih proposal kedua, maka cost dari proposal kedua ini adalah 2, dan revenue-nya adalah 8. Kita cantumkan 8, mulai dari X2 sama dengan 2 sampai dengan 5. X2 sama dengan 0 dan 1 tidak bisa karena cost-nya lebih kecil daripada 2. Lalu di sini penambahnya adalah penambah 0 ini dari X2 sama dengan 2 dikurang dengan cost-nya sendiri adalah 2. Maka kita akan mengambil F1 dengan X1-nya adalah 1. Oleh karena itu X1-nya adalah 0. Oleh karena itu baris berikutnya kita menambahkan 5, 6, 6, dan seterusnya. Ini angka 5 didapatkan dari F1 X1 sama dengan 1. Begitu juga untuk P2 sama dengan 3. Revenue-nya adalah 9, cost-nya adalah 3. Maka kita mengambil dari F1 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan F1 sama dengan 2. Dan P2 sama dengan 4 juga begitu, revenue-nya adalah 12. Kemudian ditambahkan dengan F1 sama dengan F1 dari X1 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 12 dan 17. Nah, sama seperti yang tadi, solusi optimal dilakukan dengan membandingkan per baris. Lalu kita mencantumkan nomor proposal yang dipilih. Kita bisa lihat di sini untuk baris pertama, untuk X2 sama dengan 0, keuntungan maksimumnya adalah 0 dengan memilih proposal 1. X2 sama dengan 1, keuntungan maksimumnya adalah 5 dengan memilih proposal 1. X2 sama dengan 2, keuntungan maksimumnya adalah 8 dengan memilih proposal 2. Seterusnya kita bisa lihat X2 sama dengan 4. Itu keuntungan maksimumnya adalah 14 dengan memilih 2 atau 3 karena sama-sama ada 2 yang punya nilai maksimum. Kemudian X2 sama dengan 5 memiliki keuntungan maksimum adalah 17 dengan memilih proyek keempat. Selanjutnya untuk tahap 3, kita hanya menggunakan nilai X3 sama dengan 5 karena ini adalah tahap terakhir. Kita punya 2 proposal, P3 sama dengan 1 dan P3 sama dengan 2. Sama seperti tadi, karena nilai revenue dari proposal 1 adalah 0 dan proposal 2 adalah 3. Kemudian 17 ini adalah nilai dari F2. Ini nilai dari F2 yang ada di bawah ini. F2 untuk nilai X sama dengan 5. Kemudian untuk P3 sama dengan 2, nilai 14 ditambahkan karena kita menambahkan dari F2 untuk X3. X3 kita adalah 5 dikurang dengan bobotnya
atau cost-nya adalah 1, sehingga kita ambil yang nilai X2-nya adalah 4. Makanya di sini dapat 14. Oke, jadi solusi optimalnya adalah 17 dengan nilai P3 optimalnya adalah 1, memilih dari proposal 1 atau 2. Untuk rekonstruksi solusi, kita akan mulai dari tahap ketiga. Tahap ketiga, solusi optimalnya adalah 1 dan 2. Oke, bisa dilihat di sebelah kiri untuk setiap tahapan 1 dan 2. Lalu, kita akan mengambil solusi optimal dari tahap kedua. Tapi sebelumnya kita kurangkan dulu solusi optimal dari tahap kedua mana yang akan kita ambil. Untuk jalur P3 sama dengan 1, maka kita akan mengambil P2 sama dengan P2 yang nilai X2-nya adalah 5. Kemudian, tapi untuk yang P3 sama dengan 2, yang kita ambil adalah nilai X2 sama dengan 4, karena cost-nya tadi kan sudah diambil 1. Nah, kalau kita lihat untuk X2 sama dengan 5, P2 maksimalnya adalah 4, proposal keempat. Sedangkan untuk X2 sama dengan 4, itu di sini bisa dilihat dia boleh mengambil 2 atau 3, maka kedua cabangnya diambil. Nah, begitu juga kita akan mengambil solusi optimal dari tahap 1 tapi sebelumnya kita kurangkan dulu nilai 5, kita kurangkan dengan proposal dari tahap 2 yang cost-nya adalah 4 dari P4. Maka X1 yang bisa kita ambil itu adalah X1 sama dengan 1, di mana P1 bintangnya itu adalah proposal kedua. Ini berlaku untuk yang lainnya, sehingga di sini di sini ada yang salah ya. Ketika P2 sama dengan 3, maka 4 dikurang 3 itu kan 1, maka kita mengambil nilai dari P1 sama dengan 1, yaitu proposal kedua. Jadi di sini 2. Oleh karena itu di sini terbentuk 232. Oke, sampai di sini pembahasan kita terkait capital budgeting. Selamat belajar. Kita akan lanjutkan TSP pada video berikutnya.